yang tak kalah spesial di tahun 2024. Secara eksklusif, Rosi berkesempatan mewawancarai Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kala itu sikap politik PD Perjuangan dipertanyakan karena masih mempertahankan menteri-menterinya di kabinet, meski sudah berseberangan dengan Presiden Jokowi. Alasan Megawati hanya satu, yaitu etika politik demi kepentingan rakyat. Dan ketika saya mencoba memancing pihak mana yang sudah tak mengutamakan kepentingan rakyat, Bu Mega hanya memberi kode. Emang politik masih perlu mempertimbangkan moral dan etika? Loh iya dong, bagaimana kalau ndak ada itu? Jadi secara etik karena Pak Mahfud itu juga calon wakil presiden gitu ya Bu ya, jadi mundur. Nah banyak pertanyaan kenapa menteri-menteri dari PD Perjuangan nggak juga mundur aja Bu dari kabinet? Bagi saya itu adalah etika berpolitik apa? Harus punya track record politik. Ndak bisa loh, kamu asal masuk, terus kamu mau cari kedudukan saja, no. Ada disiplinnya, itu etika. Ada moralnya, nggak boleh kamu berantem satu sama lain. Pemilu itu kan akan selesai adalah ketika presiden baru akan dilantik. Jadi saya bilang, tapi please pikir, ganti orang tuh gampang, 5 menit juga asal udah sumpah jabatan selesai. Tapi dari sisi pengalaman saya, karena saya memang berpengalaman, paling tidak kalau terjadi perubahan itu, kalau 6 bulan saja dia sudah mampu artinya konsolidasi dan tahu fragmentasi dan lain sebagainya, it's okay, gitu. Nah kalau sekarang, kalau enggak kan bahaya gitu kan Bu? Nah yang bahaya bukannya apa bangsa dan negara, apa enggak begini? Ayo. Oh jadi Bu Mega memang tidak ingin menteri-menteri PD Perjuangan mundur dari kabinet, justru menjadi bagian yang masih tetap membantu presiden? Karena presiden tuh banyak orang tuh mikir kan, presiden itu institusi. Jadi jangan seperti saya presiden, ya. Cuman sekarang kan tetap aja disebut presiden kelima gitu. Itu sebuah kehormatan lah. Tapi kan presiden itu kan dari kita suka lupa. Republik ini dibuat dengan 2 hal, yaitu ketatanegaraan dan ketata pemerintahan. Kalau semua hanya saya suruh mundur aja, yang rugi siapa? Bangsa dan negara. Apalagi yang namanya seperti Menteri Keuangan. Dia itu istilahnya kan tadi yang saya dapat masukan, yang dihitung tuh buntungnya loh. Jangan untungnya. Kalau kiat itu nanti salah, what will be happen to Indonesia? Nah ini kan juga begitu. Jadi Ibu masih mikirin itunya? Loh saya ini gimana sih, kan saya warga negara Indonesia. Nah, seperti yang tadi saya katakan, saya ingin supaya apa yang diciptakan mereka yang sudah berjuang dulu. Ada yang ketawa kalau saya bilang merdeka, merdeka, merdeka. Kata ibu tuh kayak ngapain sih orang udah merdeka pakai teriak-teriak. Loh saya ingin menyemangati supaya kamu ingat, kamu tuh bisa begini, bisa negara, bisa diberi nama orang Indonesia. Kalau dulu mana ada, nggak ada, namanya juga paling Nusantara atau apa. Itu karena perjuangan yang lain-lain. Bu, jadi kalau misalnya tuh ada kabar yang beredar, suasana di kabinet tidak lagi solid dan ada keresahan, misalnya dari Menteri PD Perjuangan, udah ada yang nyiapin koper, itu justru Ibu yang bilang stay dan tetap bekerja? Ya. Jadi Bu Mega panjang umur, tetap sehat, dan masih selalu ditunggu pemikiran-pemikiran, gagasannya, dan selalu berbagi kecintaannya tentang mewujudkan Indonesia Raya. Oh iyalah, ya. Makanya semua orang itu kalau dipikir, aduh, saling gendong gitu loh. Ini kok apa ya,
Nanti kita bicarain kalau kameranya udah. Loh ya makanya.